Sip. Jadi epidemiologi dasar ini sebenarnya kayak kenapa kita harus membahas CRP, EPID, statistik. Karena satu sih ya jelas buat lulus UKM PPD, dua internship ketika nanti kalian isi di puskesmas ada yang namanya mini project, itu kalian akan bikin suatu penelitian sebenarnya. Terus IBM ketika praktek klinis, terus ketika kalian residensi, ntar bikin kerjaan atau tugas ilmiah lah, paper ilmiah segala macem, atau ya bahkan untuk mau apply residensi juga kan biasanya ditanyain tuh riwayat penelitian, publikasi dan sebagainya. Oke, kita mulai dulu dari pertama, epidemiologi. Jadi epidemiologi itu adalah suatu cabang ilmu sebenarnya yang membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi suatu kejadian yang berhubungan dengan kesehatan atau tentang penyakit pada suatu populasi, dan nanti hasil dari penelitian dan penentuan faktor-faktor tersebut nantinya akan diaplikasikan supaya bisa menjadi suatu intervensi dan memperbaiki masalah kesehatan tersebut. Apa aja fungsinya? Macam-macam, misalnya surveillance public health gitu, investigasi lapangan untuk kasus-kasus epidemi gitu. Terus ya investigasinya, evaluasi dari program kerja di program kerja yang berkaitan dengan kesehatan, perkembangan kebijakan-kebijakan public health dan sebagainya. Nah, untuk melakukan suatu penelitian itu ada beberapa langkah yang harus diambil. Pertama jelas yang harus kita lakukan pertama kali adalah mengetahui masalah penelitiannya ya. Jadi masalah penelitian ini adalah tahap pertama, karena kalau kita nggak punya masalah penelitian maka kita nggak bisa lanjut bergerak gitu. Mau desain penelitiannya gimana, sampelnya siapa, gitu harus dimulai dari masalah penelitian dulu. Kalau masalah penelitian udah tahu, baru kita masuk ke desain penelitian. Desain penelitiannya misalnya mau case control kah, cross sectional, atau bahkan hanya mau sekedar deskriptif gitu. Nah, ketika udah punya desain penelitian, kita kan berarti udah tahu nih, oke berarti arah penelitiannya mau seperti apa, mengambil datanya gimana. Itu karena kita udah tahu, kita punya gambaran mau seperti apa, baru kita mulai masuk ke persiapan berikutnya, yaitu misalnya menyusun instrumen untuk mengumpulkan data, misalnya berupa kuesioner atau memang hanya sekedar mau lihat medrek aja gitu. Dari medrek apa aja yang diolah gitu. Itu kan menyusun instrumen. Kalau kita udah tahu instrumennya apa yang mau diteliti, kita mulai memilih sampel. Populasi kan kita udah ada ya, dari populasi itu udah ada dari kita menyusun masalah penelitian. Tapi memilih sampel itu lebih spesifik lagi. Jadi kriteria inklusinya apa, eksklusinya apa gitu. Kalau udah beres memilih sampel, kita mulai masuk ke penulisan proposal penelitian. Setelah proposal penelitian ini di-approve atau ya sudah disetujui, maka selanjutnya adalah mengumpulkan data ya. Ini setelah proposal penelitian disetujui, etik juga disetujui, mengumpulkan data, datanya udah ada diolah, baru setelah itu dilaporkan atau ditulis.